Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya, baik yang berada di tanah air kita tercinta Indonesia ini, maupun yang berada di luar negeri dan yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam perlindungan dan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya beserta keluarga diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk saudaraku dan keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan saudaraku semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk saudaraku semuanya sudah selalu mensupport channel YouTube kami, sudah setia menonton video-video dari kami. Kami mohon dukungan dan doanya selalu agar kami bisa aktif terus untuk membuat video-video yang bermanfaat buat kita semua. Dan untuk pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melakukan proses mediumisasi. Kita akan coba menarik salah satu gaib muslim yang menceritakan tentang kejadian akhir-akhir zaman, di akhir zaman ini, pada akhir-akhir ini. Nanti langsung kita akan melakukan proses mediumisasi. Jadi nanti seperti apa, dan mohon doanya saudaraku agar pembuatan video ini diberikan kelancaran dan tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Oke, kita akan lakukan dahulu proses mediumisasi. Sudah siap, Mas? Siap. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta agar tubuhnya mediator di depan saya ini dibersihkan dari segala macam jin, setan, siluman, iblis, seluruhnya tanpa terkecuali. Seluruhnya yang ada di tubuhnya mediator dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Saya minta agar seluruhnya terrantai keluar dari tubuhnya mediator. Allah berikan benteng-benteng yang berlapis-lapis, tidak bisa ditembus oleh segala macam penyusup atau gaib apapun yang mencoba mengaku-ngaku. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dihadirkan gaib muslim yang bisa menceritakan atau memberikan pesan-pesan di akhir zaman ini, bisa menceritakan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong hadir. Sallallahu ala Muhammad, tolong hadir, masuk ke dalam tubuh mediator di depan saya ini. Allah, masuk ke tubuhnya mediator dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, dibersihkan dari segala macam penyusup. Bentengnya, jika yang masuk ini penyusup, otomatis langsung meledak, hancur. Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sinkron dengan tubuhnya mediator, kuasai penuh tubuhnya mediator di depan saya ini. Allah, kuasai penuh
dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Kita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lancar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari mana ini, Mbah? Saya dari atas. Dari atas maksudnya dari mana, Mbah? Dari Kayang. Oh, bukan dari bumi ini berarti. Bukan. Sebentar saya protek dahulu ya, Mbak ya. Mohon maaf ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Jika yang masuk dalam tubuhnya mediator ini penyusup atau apapun yang bukan saya maksud, otomatis tubuhnya meledak hancur, dan setiap perkataannya berbohong, otomatis tubuhnya langsung meledak, terlempar ke neraka jahanam. Allah. Alhamdulillah. Berarti Anda sudah muslim ini, Mbak ya? Alhamdulillah. Ya. Ya kalau sudah muslim silakan Anda untuk membaca 2 kalimat syahadat dahulu, Mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Ada apa Aden memanggil saya? Mohon maaf, ini dengan Mbak siapa ya, Mbak ya? Saya yang bernama Suhud. Siapa, Mbak? Suhud. Mbak Suhud. Ya. Oh iya. Anda ini golongan apa, Mbak? Saya tergolong jin muslim dan ada apa dan saya dipanggil? Oh iya, mohon maaf sebelumnya, Mbak. Kami mau tanya tentang kejadian akhir-akhir ini, Mbak, di bumi ini, Mbak. Jadi akhir-akhir ini kan banyak bencana-bencana. Lah nanti bisa Anda sampaikan pesan-pesan atau saran-saran untuk kita semua umat muslim ini, silahkan. Iya. Jika Aden ingin tanya ataupun saya suruh bercerita, nantinya jika saya cerita apabila ada salah kata, ya mohon maaf dan saya mau cerita. Memang saat ini sudah termasuk ataupun masuk di akhir zaman. Banyak kejadian-kejadian di suatu tempat-tempat itu suatu tanda akan adanya teguran dari Yang Maha Kuasa. Satu yang bisa dimengerti itu suatu air hujan yang dari langit turun itu terkadang itu juga suatu berkah, tapi terkadang juga suatu musibah. Karena di akhir zaman ini banyak manusia yang lalai ataupun lupa akan adanya Sang Pencipta, termasuk menyenangi hal-hal yang mereka pikirkan tentang duniawi saja, tapi dia lupa akan Sang Penciptanya. Itu tergolong air hujan yang turun dari langit. Bertambah lagi musibah-musibah yang lain, itu murkanya Allah secara nyata diturunkan dari langit
untuk memberikan teguran untuk manusia, tapi penerimaan manusia itu terkadang tidak bisa menerima, bahkan menolak dengan adanya takdir bencana yang diturunkan oleh Allah. Dan juga persifatan, perlakuan, semuanya itu kebanyakan manusia itu hanya duniawi saja, bukan memikirkan tentang nantinya di akhirat bagaimana. Karena akhir zaman ini termasuk ada 2 golongan, Aden. Golongan apa itu, Mbah? Ada 2 golongan sekarang ini, yaitu golongan dari golongan Islam, juga ada golongan dari pasukan Dajjal. Dan itu yang lebih mengerikan. Dan jika manusia itu mengikuti aturan golongan dari Allah, insya Allah semuanya akan masuk ke jalan surga. Dan itu termasuk pemilihan orang-orang yang merasakan rahmatan lil alamin. Tapi jika manusia itu memilih golongan dari pasukan Dajjal, mungkin saja mereka juga akan mengikuti Dajjal menuju jalan ke neraka, termasuk orang-orang yang zalim, Tuhan. Makanya sampai sekarang ini banyak bencana, musibah, ataupun suatu apa yang diturunkan dari langit itu suatu teguran yang sangat keras. Sekeras-kerasnya teguran dari langit turun ke bumi itu, manusia juga terkadang tidak sadar. Karena semuanya manusia itu hanya memikirkan duniawi. Ya, tapi kan nggak semua, Mbah. Iya, memang sebagian. Tapi alangkah mulianya bagi orang-orang yang bisa menerima rahmatan lil alamin, menerima nikmat Islam, tergolong orang-orang yang mukmin. Itu orang yang bisa menerima dengan keadaan apapun yang terjadi saat ini. Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah mengingat dengan adanya Sang Pencipta, mereka hanya mementingkan kehidupannya sendiri, tidak pernah memikirkan nanti bagaimana kalau mereka sudah terpisah di antaranya jasad sama nyawanya sendiri, Tuhan. Oh iya, untuk daerah-daerah yang terkena bencana-bencana yang agak besar nih akhir-akhir ini, itu kan kalau yang Anda maksud tadi kan untuk peringatan untuk manusia kadang lupa dengan Tuhannya, atau yang Anda sebutkan tadi sudah ngurusi duniawinya. Tapi kan itu di suatu wilayah tersebut kan tidak semua seperti itu, Mbah. Apa memang yang maksudnya bagi mereka yang ingat tetap kena imbasnya juga, atau gimana itu? Semuanya itu memang dari golongan yang benar itu sama semuanya terkena imbasnya. Bagi orang yang mempunyai nikmat Islam di dalam hatinya, itu mereka lebih bertawakal kepada Sang Pencipta. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai nikmat Islam di dalam hatinya, mereka selalu menolak bahwa itu bukan musibah dari Allah. Selalu ada penolakan di dalam hati mereka yang tidak merasakan nikmat Islam.
itu memang teguran yang sangat-sangat jelas bahwa bencana di suatu tempat itu adalah terbukti adanya bencana yang sangat-sangat jelas. Mereka sudah banyak melakukan kedoliman ataupun menyekutukan Allah. Seperti itu. Berarti yang Anda maksud itu bagi orang-orang yang beriman, meskipun mereka terkena bencana pun mereka tetap bersabar gitu maksudnya Mbak ya? Memang benar, mereka lebih berdzikrullah, mengingat dengan adanya bencana itu. Bagi orang yang muslim selalu mengingat Allah. Mereka menganggap itu memang ujian dari Allah yang perlu dilewati berarti ya Mbak? Benar sekali. Cuman terkadang kalau umumnya orang itu kan pasti menolak Mbak itu Mbak. Mesti kan banyak yang mengeluh, mengapa seperti ini, mengapa seperti ini. Dan mereka kan tidak mau introspeksi ke dirinya masing-masing. Kebanyakan kan seperti itu. Benar sekali. Nanti juga akan terlihat jelas mana yang mempunyai agama benar-benar Islam, mana yang cuma ikut-ikutan Islam. Bagi yang beragama Islam, mereka lebih menerima ujian-ujian dari Allah, mereka bersabar. Tapi bagi mereka yang cuma mengatakan saya Islam, itu akan menolak akan adanya takdir dari Allah yang diturunkan. Karena akhir zaman ini juga suatu bentuk akan terlihat jelas bagi yang mereka merasakan nikmat Islam. Juga akan terlihat jelas mereka yang tidak merasakan dengan adanya Islam. Penolakan di dalam hatinya orang yang tidak menerima Islam itu akan terlihat jelas seperti itu adanya. Berarti ini penyaringan juga ya Mbak ya? Benar sekali. Karena zaman akhir ini banyak orang cuma mengaku saya Islam, tapi di dalam hatinya bukan Islam. Selalu berbuat zina, berbuat dosa, ataupun menyekutukan Allah. Masih banyak ya seperti itu Mbak? Bukan sekedar banyak, tapi sekarang sudah menjadi umum ataupun kebiasaan. Mayoritas istilahnya ya? Iya, karena mereka bagi orang-orang yang tidak pernah menerima dengan adanya Sang Pencipta, mereka hanya memikirkan tentang harta duniawi, kenikmatan dunia seperti wanita. Hanya nikmat dunia yang mereka inginkan, bukan memikirkan tentang nikmatnya nanti di surga bagaimana. Tidak akan pernah terpikirkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Lah saran-saran Anda untuk kita semua untuk menyongsong akhir zaman ini gimana Mbah untuk menghadapi ini Mbah? Memang benar sekali. Ini adalah pesan dari saya. Akhir zaman ini, beruntunglah bagi orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka akan lebih bertawakal, berdzikrullah, selalu bersolawat dalam hati dan pikiran. Mereka beruntung sekali bisa mengikuti ajaran beliau, yaitu ajaran Thariqah. Ajaran beliau memang benar-benar sudah nyata. Bahkan
sambung sinambungnya juga termasuk silsilahnya sudah jelas. Tanda jelas sampai Rasulullah ya. Benar sekali. Dari Rasulullah Aulia Syekh sampai beliau. Maaf, mereka benar-benar beruntung bagi orang yang mengikuti ajaran beliau. Tapi alangkah kasihan bagi orang-orang yang tidak kenal dengan ajaran beliau. Mereka akan tersesat mengikuti ajaran-ajaran Dajjal itu sudah jelas. Tujuannya apa dan mengarah kemana itu sangat jelas. Ajaran Dajjal itu termasuk orang-orang yang lupa akan adanya Sang Pencipta Allah Ta'ala. Zaman sekarang ini manusia banyak sekali memikirkan tentang duniawinya saja. Oh iya, mohon maaf Mbah, yang ini ada yang mau saya tanyakan. Memang bedanya Islam Thariqah itu sama Islam yang lainnya itu memang beda atau Mbah? Jelas sangat beda. Yang diajarkan Islam Thariqah itu memang benar-benar sambungannya jelas. Sangat-sangat jelas, juga tidak ada penyimpangan. Itu yang diajarkan Thariqah. Ya, maksudnya dengan Islam yang lainnya itu maksudnya apa? Kalau yang lain kan sambungannya juga jelas, Mbah. Memang juga jelas. Tapi sebagian juga terputus sambungan sinambungannya itu. Ya maksud saya itu, maksudnya Islam Thariqah sama Islam Syariat itu memang beda dalam prakteknya. Maksud saya seperti itu loh, Mbak. Memang kalau Islam Thariqah itu sanad syariatnya juga sudah jelas. Bukan hanya syariat, sanadnya juga jelas semuanya. Maaf, ini ada yang membisiki saya. Jangan diperjelaskan semuanya. Iya. Mungkin ini pesan-pesan dari saya. Selalu ingat dengan adanya Allah. Bagi orang-orang yang benar-benar Islam, selalu berdzikrullah. Akhir zaman ini juga terbentuk suatu penyeleksian. Mana yang benar, mana yang salah, itu bedanya sangat tipis. Cuma di dalam hati mereka itu, bagi orang Islam itu selalu tertanamkan, selalu berdzikrullah. Ya, terima kasih Mungkin banyak kalau itu gitu, Mbak. Pesan dari saya. Ya, mohon maaf kalau sekiranya kami mengganggu waktu Anda, waktu tugas Anda, atau Anda pas lagi sibuk dalam menjalankan tugas atau apa. Iya, sama-sama. Suatu kehormatan saya dihadirkan ke sini. Maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Ya, sama-sama, Mbak. Mohon maaf. Kami Terima kasih. pamit undur diri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami yang ngerjain. Saya minta jika ada apa-apa negatif atau ada syukur, ini bawa dari seluruhnya keluar Allah. Dengan izin guru kami sang yang ngerjain nirwana, saya minta agar seluruh roh dan sukmanya mediator kembali ke jasadnya seluruhnya yang asli. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sudah, Mas? Sudah. Alhamdulillah, untuk proses mediumisasinya sudah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Terima kasih atas
doa dan dukungan dari saudaraku semuanya. Tanpa support kalian, kami istilahnya bukan apa-apa, dan istilahnya dengan support dan dukungan dari kalian ini kami semakin semangat untuk membuat video-video. Dan dari video ini, dari proses mediumisasi tadi, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran. Dan di akhir zaman ini kita diberikan pesan tadi oleh mbahnya tadi, kita banyak-banyak untuk memperbaiki diri, kita banyak-banyak untuk berhenti keruh, zikir kepada Allah, dan kita istilahnya tadi kata mbahnya itu untuk mencari ajaran Islam yang thariqah katanya tadi. Mungkin untuk penonton sudah banyak yang tahu ya tentang thariqah itu. Dan dari video ini kita ambil sisi positifnya saja dan kita buang semua sisi negatifnya. Dan video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.